Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait proses bisnis dan pemodelannya dengan menggunakan standar BPMN. Proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas bisnis ini umumnya memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Proses bisnis adalah nyawa dari blueprint organisasi atau yang sering disebut dengan enterprise architecture. Kenapa? Karena proses bisnis ini adalah merupakan standar acuan untuk melakukan berbagai macam hal seperti evaluasi, automasi, efisiensi, analisa resiko dan perumusan solusi terkait masalah bisnis, serta pemetaan proses bisnis juga membantu staf yang terlibat untuk bisa dengan baik dan cepat memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika dia memegang sebuah tanggung jawab. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita, pada sesi kali ini ada baiknya saya menyampaikan terlebih dahulu outline pembahasan kita seperti apa. Nah, ini adalah beberapa outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan pentingnya proses bisnis. Ya, kenapa proses bisnis itu penting? Lalu yang kedua, konsep pemodelan proses bisnis dengan BPMN. Dan seperti apa regulasinya di Indonesia. Yang ketiga, teknik penelusuran proses bisnis. Yang keempat, teknik validasi proses bisnis. Yang kelima, teknik analisa waktu proses bisnis. Dan yang terakhir, teknik analisa SDM proses bisnis. Yang pertama, kita akan membahas dulu nih. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, kita balik dulu nih. Kita harus paham dulu seperti apa konsep atau pengertian dari proses bisnis itu sendiri. Proses bisnis ini adalah sebuah koleksi dari aktivitas atau sekumpulan aktivitas, sekumpulan kegiatan yang terstruktur. Ya, terstruktur itu artinya tersusun dengan rapi sesuai dengan alurnya, sesuai dengan arahnya, sesuai dengan urutannya. Ya, pada suatu organisasi yang menghasilkan produk atau layanan untuk kebutuhan internal organisasi maupun untuk kebutuhan pelanggan. Jadi itu adalah definisi dari proses bisnis. Nah, kalau misalnya kita gambarkan proses bisnis itu mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh penggambaran proses bisnis. Ini contoh penggambaran proses bisnis paling minimal. Nah, komponen-komponen dari penggambaran proses bisnis itu yang pertama adalah nama. Ada di sini ada nama pengajuan kredit. Itu adalah nama dari proses bisnisnya. Umumnya itu biasanya setiap organisasi itu pasti memiliki beberapa proses bisnis, beberapa proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, ya, seperti itu. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu komponennya adalah nama dari proses bisnis itu sendiri. Yang kedua, di sini tuh adalah siapa-siapa saja yang terlibat pada proses bisnis tersebut. Lalu yang di bawah ini adalah alur proses bisnisnya, seperti itu ya, termasuk apa saja kegiatan yang dilakukan, siapa yang memulai, dan di mana kegiatan tersebut berakhir. Seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti ini gambaran paling sederhana dari proses bisnis. Nah, lantas, apa saja jenis-jenis proses bisnis? Nah, proses bisnis ini umumnya ada dua jenis ya. Umumnya ada dua jenis, yaitu yang pertama proses bisnis utama, dan yang kedua itu proses bisnis pendukung. Ya, proses bisnis utama ini adalah proses bisnis yang menjalankan fungsi-fungsi utama suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Ya, fungsi-fungsi utama itu melingkupi apa? Fungsi-fungsi utama itu melingkupi fungsi-fungsi yang menghasilkan produk dan layanan secara langsung untuk pelanggan. Ya, itu disebut sebagai fungsi utama. Jadi kalau misalnya dia organisasinya jualan barang, ya berarti semua proses bisnis terkait bagaimana menghasilkan barang dan bagaimana mendistribusikan barang itu adalah bagian dari proses bisnis utama. Soalnya perusahaannya itu perusahaannya itu tujuan utamanya itu adalah peran utama perusahaan itu adalah jualan barang. Jadi semua proses bisnis terkait distribusi, penjualan, penjagaan quality control itu termasuk dalam proses bisnis utama. Ya, seperti itu. Selain hal yang artinya berkaitan dengan fungsi utama sebuah institusi atau sebuah industri, sebuah perusahaan, ada juga yang termasuk dalam bagian proses bisnis utama itu adalah sebuah proses bisnis ya yang menghasilkan nilai tambah untuk organisasi itu. Ya, itu juga termasuk
di bagian proses bisnis utama. Ya, contohnya seperti apa? Pelayanan jasa, produksi barang, pemasaran, peningkatan kualitas barang. Nah, itu penambahan nilai tambah seperti itu juga termasuk pada bagian proses bisnis utama. Nah, bagaimana dengan proses bisnis pendukung? Proses bisnis pendukung ini adalah sebuah proses yang mendukung proses utama. Jadi, proses bisnis yang mendukung terrealisasinya atau kelancaran eksekusi dari proses bisnis utama suatu perusahaan atau organisasi. Ya, seperti itu. Yang menghasilkan produk layanan untuk internal organisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya proses bisnis pendukung ini seperti apa? Contohnya proses bisnis pendukung ini seperti misalnya proses akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Contoh selanjutnya itu proses rekrutmen pegawai. Proses dukungan teknis, ya, dukungan teknis untuk ini apa? Ketika misalnya kita ada pengambilan kebijakan baru, gimana caranya kita membuat dukungan teknis supaya staff kita itu aware dengan kebijakan baru yang sudah kita buat. Nah, itu termasuk proses bisnis pendukung. Nah, contohnya satu lagi mungkin pengelolaan infrastruktur internal, ya, proses internal seperti itu. Jadi di sini itu kita harus paham dulu seperti apa benang merah dari perbedaan antara proses bisnis utama, proses bisnis pendukung. Proses bisnis utama itu adalah sebuah proses bisnis yang artinya yang menjalankan fungsi-fungsi utama dari suatu organisasi atau perusahaan. Ya, jadi fungsi utama organisasi itu apa? Ya, semua proses bisnis itu yang langsung terkait dengan hal tersebut itu dimasukkan proses bisnis utama. Nah, proses bisnis pendukung ini biasanya sifatnya manajerial, ya, peningkatan peningkatan human resource, peningkatan kualitas, ya, dan lain-lain itu semua manajemen dan lain-lain itu semua masuk proses bisnis pendukung. Jadi itu bedanya, ya. Jadi ketika kita menganalisis sebuah proses bisnis, sebuah dokumen perusahaan, kita harus bisa dulu memilah, oh ini fungsi, oh ini proses bisnisnya, ini kumpulan proses bisnisnya. Nah, dari sekumpulan proses bisnis ini, mana yang termasuk proses bisnis utama, mana yang termasuk proses bisnis pendukung. Kita harus bisa memilah-milah dulu, ya. Nah, setelah kita berhasil memilah-milah, maka selanjutnya kita bisa menggambar dalam bentuk seperti ini. Ini adalah gambaran pemisahan, nah, seperti apa proses bisnis utama, mana ya proses bisnis pendukung. Ya, contohnya misalnya seperti di sini, ini yang di atas ini adalah proses bisnis pendukung. Yang di bawah ini adalah proses bisnis primary activity. Nah, yang di depan ini, yang tulisannya margin ini biasanya adalah visi dan misi perusahaan. Jadi visi dan misi perusahaan ini dicapai ketika kita mengeksekusi semua proses bisnis ini, baik itu proses bisnis primary maupun proses bisnis support, pendukungnya, ya, seperti itu. Nah, proses bisnis support dan pendukung ini dieksekusi untuk mencapai tujuan dari visi misi perusahaan, seperti itu. Nah, mengapa sih sebenarnya kita memerlukan sebuah proses bisnis? Nah, sebenarnya ada dua dasar alasan yang menjadi dasar kita untuk membuat sebuah proses bisnis. Yang pertama itu adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang berbunyi bahwa salah satu sasaran utama dalam reformasi birokrasi adalah perubahan proses bisnis atau tata laksana. Dengan yang di dalamnya termasuk prosedur operasi standar baik untuk kementerian, lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini ya. Ini di situ ada kata perubahan proses bisnis. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79. Kementerian harus menyusun peta proses bisnis. Jadi, proses bisnis ini adalah sesuatu yang benar-benar wajib dan ditekankan oleh dua dasar standar regulasi ini. Nah, contohnya misalnya seperti apa tuh proses bisnis yang sudah dibuat sejauh ini, ya. Sejauh ini sebenarnya sudah banyak sih organisasi-organisasi pemerintah yang sudah membuat sebuah proses bisnis. Nah, ini adalah salah satu contoh proses bisnis. Nah, ini juga salah satu contoh proses bisnis. Ini proses bisnis dari kantor Kementerian Agama terkait SOP pelayanan pengukuran alkiblat. Nah, ini ada peralatannya, ini ada dasar hukumnya di sini. Ini ada siapa yang terlibat, pelaksana, siapa yang terlibat dalam proses bisnis ini. Terus ada aktivitasnya apa saja. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini.
Terus selanjutnya, nah ini ada lagi gambarnya seperti ini. Nah, ini siapa yang terlibat? Ini masih dari kantor urusan agama. Ini terkait SOP penasihatan pranikah, ya, pranikah. Ini prosesnya, ini aktivitasnya, ini pelaksananya, lalu ini dasar hukumnya. Biasanya seperti ini gambarannya kalau di institusi pemerintah. Kalau di industri atau di swasta biasanya digambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini. Ya, flowchart seperti ini. Ini adalah contoh-contoh proses bisnis yang saat ini, contoh-contoh media atau pemodelan yang umumnya digunakan untuk menggambarkan proses bisnis yang ada di industri maupun organisasi saat ini. Saya sebelumnya, kita sudah melihat beberapa contoh penggambaran proses bisnis dari beberapa organisasi dan industri. Nah, apa sebenarnya yang menjadi masalah dari penggambaran proses bisnis tersebut atau pemodelan proses bisnis tersebut? Nah, ada dua sebenarnya jadi masalah utama dari pemodelan proses bisnis yang sudah ada saat ini. Yang pertama itu tidak adanya organisasi yang menstandarkan pemodelan tertentu atau dalam hal ini adalah flowchart ya sebagai media penggambaran pemodelan proses bisnis. Jadi sekarang itu media penggambaran proses bisnis, pemodelan proses bisnis itu dimodelkan dengan berbagai macam pemodelan yang macam-macam. Ya seperti itu. Jadi nggak ada standarisasinya. Ya tergantung orangnya yang paham itu dia pahamnya apa ya proses bisnisnya dibikin dengan bermodelkan apa yang dia pahami kayak gitu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada standarisasinya. Nah hal ini bermasalah kenapa? Kalau misalnya seandainya suatu saat ada tim audit dari pusat datang terus dia mengecek mana proses bisnisnya. Loh ini proses bisnisnya. Nah begitu dia baca proses bisnisnya, dilihat proses bisnisnya. Loh dia nggak paham. Ini maksudnya apa ini? Gambarnya ini maksudnya apa? Nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa proses pemodelan yang memang sifatnya tidak umum gitu ya. Sifatnya tidak umum yang mungkin hanya dipahami oleh pihak yang membuat. Jadi tidak banyak dipahami oleh orang lain. Nah hal ini tentunya akan menjadi sebuah masalah. Itu yang pertama, tidak adanya standarisasi pemodelan. Yang kedua, konsep pemodelan proses bisnis yang ada karakternya melebar. Ya, saat ini itu kebanyakan penggambaran proses bisnis itu karakternya melebar, membesar. Ya, karakter melebar membesar ini kalau misalnya digunakan sebagai pendekatan pembuatan proses bisnis pada organisasi yang besar sekali, contohnya seperti kementerian, itu jadinya akan membingungkan. Jadinya akan besar sekali gitu. Jadinya akan besar sekali dan membingungkan seperti itu. Nah, dan otomatis juga karena sudah besar sekali, ini akan menjadi sulit untuk dibuat dan sulit untuk dimengerti. Seperti itu ya. Jadi makanya di sini tuh kita membutuhkan sebuah karakteristik pendekatan pembuatan pemodelan sebuah proses bisnis yang sifatnya itu bukan membesar, tapi dia itu sifatnya leveling. Ya, arti bertingkat-tingkat. Jadi seperti itu, tingkat atas, tingkat bawah. Kalau misalnya ada lagi di bawahnya, kita bikin lagi satu tingkat di bawahnya leveling seperti itu ya. Nah, itu tentunya kalau misalnya leveling seperti ini, kita bisa mulai pendekatannya dari yang paling umum dulu, paling atas dulu. Nah, ini otomatis akan memudahkan dalam hal pemahaman ya dan memudahkan dalam hal pembuatan. Seperti itu ya. Jadi ada dua itu masalahnya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengenalkan tentang proses bisnis, ya, pemodelan proses bisnis yang menggunakan standar BPMN. Jadi OMG atau Object Management Group ini sebenarnya sudah pernah menyusun sebuah bahasa standar internasional, ya, untuk pemodelan proses bisnis, ya, dan pemodelan standar nasional ini, standar internasional ini itu sudah secara de facto digunakan oleh 70% perusahaan di dunia. Nah, ini berdasarkan data dari The State Business Process Management tahun 2016. Kita lihat BPMN ini, notasi BPMN ini, itu sudah dari 2005 sampai 2015 itu sudah meningkat terus ya. Dari 22% adopsinya dan terus meningkat sampai ke 67%. Ya, 67% di tahun 2015 ya. Seperti itu. Jadi ini adopsinya sudah luas sekali dan di mana-mana sudah dipakai di dunia internasional. Nah, BPMN ini apa sebenarnya? BPMN ini adalah notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan logika dari alur proses bisnis, ya, secara hierarkis dan leveling. Nah, itu dia kuncinya ya. Jadi dia ini hierarkis dan leveling mengikuti cara kerja otak manusia. Jadi pendekatan menggunakan pemodelan standar BPMN ini lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dibuat timbang pendekatan pemodelan proses bisnis yang membesar. Ya, membesar itu agak sulit dibuat kalau khususnya untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang sudah besar, yang proses bisnisnya banyak, yang sub-subnya pun juga banyak, ya, seperti itu.
Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada regulasi terkait penerapan BPMN. Ya, ini sudah ada 6 poin di sini yang bisa berhasil dihimpun. Yang pertama itu standar regulasi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman penataan tata laksana atau bisnis proses. Ya, ini merekomendasikan BPMN. Terus Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang peta proses bisnis. Instansi pemerintah merekomendasikan BPMN untuk pemodelan proses bisnis juga. Permendiktek Dikti nomor 62 tahun 2017. Nah, ini tentang tata kelola teknologi informasi ini juga merekomendasikan untuk pembuatan tata kelola teknologi informasi menggunakan BPMN. Permendiktek Dikti nomor 71 tahun 2017. Juga ini juga merekomendasikan penggunaan BPMN untuk proses bisnis. PMK 131 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan proses bisnis. Ini juga merekomendasikan penggunaan BPMN. Ya, surat edaran Kementerian Keuangan tahun 2016 tentang panduan penyusunan peta proses bisnis juga merekomendasikan BPMN. Jadi sekarang pemerintah Indonesia, pemerintah negara kita ini sekarang sudah artinya kalau misalnya mau bikin proses bisnis, udah nggak usah pakai pendekatan pemodelan yang macam-macam, nggak usah pakai flowchart, nggak usah pakai pemodelan yang lain-lain, kita pakai BPMN. Jadi satu standarisasi pemodelan yang dipakai di semua lini, ya seperti itu. Biar apa? Biar kita mudah untuk membaca, biar semuanya itu cukup belajar satu teknik pemodelan, lalu kita bisa menerapkan teknik itu di mana-mana, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya seandainya nanti ada audit, kita ditugaskan untuk mengaudit sebuah proses bisnis di instansi tertentu, itu akan mudah juga karena kita sudah paham, oh pasti dia menggunakan pemodelan BPMN. Jadi, oh saya udah paham gitu, dia nggak akan menggunakan pemodelan yang macam-macam kayak gitu, intinya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, konsep hierarkis pemodelan BPMN itu seperti ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemodelan BPMN itu sifatnya hierarkis dan leveling. Nah, leveling itu seperti ini penggambarannya. Jadi, kan gampang itu proses bisnis itu dasarnya itu selalu adalah apa tujuan perusahaan, apa tujuan organisasi, apa tujuan institusi. Ya, tujuan institusi ini menjadi dasar perusahaan ini, institusi ini nantinya tuh bakal ngapain. Ya, itu kan biasanya seperti itu ya. Institusi, industri, perusahaan dimanapun itu mereka pasti punya visi, mereka pasti punya tujuan. Nah, ketika mereka punya tujuan, nah nanti semua strategi kegiatan mereka, semua strategi aksi mereka itu didasarkan pada tujuan itu. Jadi dasar itu selalu tujuan. Nah, di sini tuh kita berbicara suatu organisasi. Organisasi itu pasti punya yang namanya visi misi organisasi. Nggak ada yang nggak punya. Intinya kayak gitu ya. Dia pasti selalu punya visi misi organisasi. Nah, visi misi organisasi ini nantinya itu akan dijalankan oleh pejabat-pejabat yang berada di organisasi tersebut. Contohnya misalnya di situ ada fungsi sebagai ketua organisasi, fungsinya ngapain? Di situ ada sekretaris ketua organisasi, dia fungsinya itu ngapain? Di situ ada personalia, itu fungsinya ngapain? Di situ ada keuangan itu fungsinya ngapain? Nah, nanti di bawah fungsi-fungsi ini mereka bersinergi itu untuk mencapai visi misi dari organisasi, dari perusahaan. Gampangnya kayak gitu. Nah, di bawah fungsi-fungsi ini, nah, barulah ada yang namanya proses bisnis. Contoh misalnya personalia itu dia tanggung jawabnya itu masalah penggajian, masalah bagaimana menjamin kualitas dari pekerja, bagaimana menjamin motivasi pekerja kita itu selalu baik, bagaimana menjamin kualitas pekerjaan yang ditangani oleh pekerja kita itu selalu optimal. Misalnya seperti itu ya, contohnya misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan turunan proses bisnis dari fungsi. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah kita sudah mengidentifikasi fungsi-fungsinya, ya fungsi-fungsi yang ada di organisasi itu apa saja, baru kita identifikasi proses bisnis yang ditangani atau yang dijalankan oleh masing-masing fungsi itu ada apa saja. Seperti itu ya. Jadi kita petakan dulu ini, oh dia ini bagian rekrutmen pegawai, personalia misalnya. Rekrutmen pegawai. Terus personalia juga menangani masalah tanggung jawab masalah penggajian pegawai misalnya seperti itu. Terus bagiannya menangani masalah apalagi kayak gitu. Nah, kira-kira untuk menangani masalah rekrutmen pegawai itu biasanya ada berapa proses bisnis lagi di dalam itu? Oh, misalnya ada 5 proses bisnis lagi di dalam itu. Nah, ini nanti proses bisnis level 0 ini nanti akan dipecah lagi menjadi proses bisnis level 1. Nah, proses bisnis level 1 ini kalau dia masih kira-kira masih memiliki sub di dalamnya, ya akan dipecah lagi menjadi beberapa proses bisnis
menjadi proses bisnis level 2 dan itu akan berlangsung terus ya, berlangsung terus sampai di titik proses bisnis paling akhir ya, paling detail seperti itu. Biasanya sih umumnya kalau level kementerian itu biasanya levelnya itu sampai level 3, level 4 biasanya ya. Kalau sudah organisasi yang sebesar itu gitu ya. Jadi intinya dengan menggunakan pendekatan yang hierarkis dan level yang seperti ini, kita bisa mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menggambarnya itu mulai dari yang paling dekat dulu, yang paling abstrak dulu ya, yang paling abstrak dulu. Di sini mendekati fungsi-fungsi. Nah, kalau misalnya sudah ada, baru kita pecah. Baru kita masuk ke level 1, baru kita masuk lagi ke level 2, pemetaan level 2. Otomatis pemetaan semakin ke bawah itu akan semakin banyak. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi ini dengan menggunakan pendekatan seperti ini otomatis akan lebih mudah dibuat, lebih mudah pula dibaca dan dipahami. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahapan penyusunan peta proses bisnis? Nah, tahapan penyusunan peta proses bisnis ini saya ambil dari Permen-Pan RB nomor 19 tahun 2018. Adapun urutan-urutannya itu kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi ruang lingkup organisasi. Jadi yang pertama itu ruang lingkup organisasi ini seperti apa? Renstra-nya kalau ada itu seperti apa? Renstra itu rencana strategis ya. Jadi dalam 5 tahun ke depan dia itu mau ngapain aja. Nah, terus seperti itu ya. Tujuannya tuh 5 tahun ke depan itu apa? Terus visi misinya itu apa dalam 5 tahun ke depan? Itu adalah ruang lingkup organisasi. Ya, ruang lingkup organisasinya seperti itu. Oh, visi misi saya 2025 kita harus jadi organisasi yang seperti ini. Nah, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu. Oh, berarti visi misinya itu seperti ini. Nah, itu setelah mengidentifikasi apa saja ruang lingkup organisasi, langkah selanjutnya itu mengidentifikasi apa saja fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, seperti itu. Ya, biasanya mengidentifikasi fungsi-fungsi ini kita lakukan berdasarkan analisis dokumen pendukung. Ya, analisis visi misi dan analisis tujuan. Biasanya ada dokumennya ya. Jadi, ada struktur organisasi biasanya. Ada struktur organisasi, ada ketua, pimpinan, ada sekretaris, ada personalia, ada keuangan. Nah, itu termasuk fungsi ya, termasuk fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Jadi, biasanya mengidentifikasi fungsi ini kita biasanya lihat struktur organisasi gitu. Jadi nanti di dalam itu pasti ada penjelasan terkait fungsi-fungsi, biasanya juga ada di dokumen-dokumen pendukung dari setiap organisasi ataupun perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah, kita identifikasi fungsinya. Nah, setelah kita tahu fungsi-fungsinya, ada ketua, ada sekretaris, ada keuangan, ada bendahara keuangan sama aja ya. Bendahara, keuangan, personalia, nah, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis. Nah, biasanya setiap satu fungsi itu biasanya memiliki beberapa proses bisnis. Nah, barulah kita petakan. Nah, ini ketua organisasinya ini dia itu fungsinya apa? Ya, fungsinya sebagai apa? Ya, menjalankan apa? Nah, dalam menjalankan fungsinya ini, untuk menjalankan apa ini, dia biasanya melakukan apa? Melakukan apa ini ya? Ini masuk ke pos-pos proses bisnis ya, contohnya seperti itu. Nah, ini beberapa proses bisnis untuk mendukung terlaksananya fungsi. Biasanya untuk mendukung terlaksananya satu fungsi itu biasanya ada beberapa proses bisnis yang mensupport di bawahnya. Nah, jadi penggambaran itu kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya kita berangkat dari polisi atau berangkat dari kebijakan. Kebijakan ini biasanya itu visi misi, rencana strategis. Nah, itu biasanya dari situ kita bisa dapat gambaran ruang lingkup perusahaan itu seperti apa. Lalu dari situ kita turun lagi itu untuk melihat proses utama, ya, proses utama dari perusahaan ini tuh apa? Ya, proses utamanya perusahaan ini jualan. Lah, terus proses bisnis utama yang mendukung perusahaan ini apa aja? Nah, terus kita tahu proses bisnis utamanya, proses bisnis pendukungnya yang sudah ada itu apa saja? Apakah sudah ada quality control barang? Apakah sudah ada manajemen sumber daya manusia dan lain-lain? Nah, itu proses bisnis pendukung ya. Nah, terus setelah kita memiliki proses bisnis, kita sudah bisa mengelompokkan mana proses bisnis utama, mana proses bisnis pendukung, baru kita turun ke prosedur, baru kita turun ke SOP di bawahnya ya, sub-subnya. Jadi seperti itu ya. Jadi alurnya itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita petakan dalam bentuk tree, modelnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dari visi misi, kita turun itu menjadi fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi di perusahaan itu ada apa saja. Lalu setiap fungsi biasanya menghandle beberapa peta proses bisnis ya, peta proses bisnis utama biasanya ya, fungsi itu menghandle peta proses bisnis utama ya. Jadi itu kita sebut sebagai peta proses bisnis level 0. Nah, peta proses bisnis level 0 ini
nantinya itu biasanya ada beberapa peta proses bisnis lagi yang mendukung peta proses bisnis tersebut. Nah, ini kita jadikan peta proses bisnis level 1. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, peta proses bisnis level 0 ini mengacu pada dokumen rencana strategis, tugas, dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan luaran utama organisasi. Ya, seperti itu ya. Nah, biasanya level 0 ini, di level 0 ini ada tiga jenis ya proses bisnisnya ya. Ada proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis lainnya. Proses bisnis inti atau proses bisnis utama ini, ya, ini proses bisnis yang menggambarkan layanan utama organisasi, yang berpengaruh langsung kepada pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah. Nah, keberhasilan instansi mencapai visi misi, serta merupakan respon terhadap kebutuhan pengguna. Nah, itu biasanya dia termasuk pada proses inti atau proses bisnis utama. Jadi ketika kita sudah bisa mengelompokkan proses bisnis, yang mana ini utama, yang ini pendukung, yang ini lainnya, itu kita sudah bergerak berada di ranah pengembangan proses bisnis level 0. Ya, level 0. Nah, proses bisnis pendukung ini ya proses yang mendukung pengelolaan operasional organisasi. Proses ini memastikan proses inti berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Yang lainnya ini proses bisnis lainnya ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada ya. Nah, biasanya kalau di instansi pemerintah, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu ada. Apa itu proses bisnis lainnya? Proses bisnis lainnya itu adalah proses bisnis yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun dia memberi manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Ya, proses ini melingkupi proses support yang memungkinkan proses utama berjalan lebih optimal. Contoh misalnya seperti proses feedback, ya, proses layanan masyarakat, misalnya kayak gitu. Layanan masyarakat dari BPS. BPS itu kan fungsinya untuk mendata statistik. Ya, mendata statistik tentang kondisi masyarakat, misalnya seperti itu ya. Nah, terus dia itu ternyata BPS itu punya suatu fungsi baru. Fungsi baru itu yang menyediakan data statistik itu untuk masyarakat, untuk keperluan riset. Nah, seperti itu. Itu kan secara teknis ketika dia memberikan data itu ke masyarakat, dia itu bukan bagian dari tugas dia, misalnya kayak gitu ya, bukan bagian dari tugas dia, tapi dia melaksanakan tugas itu untuk mendukung terrealisasinya atau untuk apa ya, walaupun secara tidak langsung, tapi dia itu proses ini memberi manfaat terhadap pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini adalah masyarakat, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan proses bisnis lainnya. Ya, proses bisnis lainnya. Jadi dia bukan merupakan proses bisnis pendukung, dia juga bukan merupakan proses bisnis utama, ya, tapi dia memberi manfaat kepada pemangku kepentingan. Ya, seperti itu ya. Jadi BPS itu tugas utamanya mendata statistik masyarakat. Mendata statistik masyarakat, lalu datanya itu diberikan kepada organisasi yang berwenang, untuk diproses menjadi dasar acuan pengambilan kebijakan, misalnya kayak gitu. Terus dia juga punya satu proses bisnis, ya, yang artinya menyediakan data untuk keperluan riset universitas, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya universitas mau melakukan riset dan butuh data, bisa ke BPS minta datanya. Nah, ini kan secara teknis dia tidak terkait dengan proses bisnis pendukung, dia juga tidak terkait dengan proses bisnis utama, inti. Nah, tapi dia terkait dengan pemangku kepentingan eksternal, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Nah, proses bisnis tersebut itu masuk proses bisnis lainnya di level 0, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau kita proses bisnis level 0 ini mau kita gambarkan, modelnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi misalnya ini nama instansinya di atas ya, soalnya dia masih proses bisnis level 0. Ya, dia belum proses bisnis level 1. Kalau dia sudah masuk proses bisnis level 1, di sini itu namanya ini sudah bukan nama instansi lagi, tapi nama proses bisnis level 0-nya. Kayak gitu ya, nama proses bisnis level 0-nya. Karena ini dia masih proses bisnis level 0, berarti nama proses bisnisnya ini, ya, ini masih proses bisnis nama instansinya, ya, seperti itu. Yang ada di sini adalah fungsi-fungsinya, ya, fungsi-fungsinya, fungsi lainnya, fungsi utama, dan fungsi pendukung, misalnya kayak gitu ya, fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah proses-proses bisnisnya. Seperti itu, proses 1, proses 2, proses 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita pindah, setelah kita membuat proses bisnis level 0 ini, selanjutnya yang kita buat adalah pemetaan proses bisnis level 1. Ya, karena nggak mungkin kita berhenti di sini ya, nggak mungkin kita berhenti di level 0 ini. Ya, contoh misalnya bagian utama, di sini ada marketing. Ya, quality control produksi barang. Nah, itu kan pasti di bawah quality
menjamin quality control produksi barang itu pasti banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan. Ya, seperti apa proses itu dilakukan? Nah, masuk kita ke level 1 dari proses bisnis, misalnya ini proses bisnis quality control itu masuk proses 5 ini ya. Proses 5. Berarti proses 5 ini subnya itu seperti apa? Level 1-nya itu seperti apa? Nah, level 1-nya itu seperti ini. Level 1 itu penjabaran lebih rinci dari peta bisnis proses level 0. Nah, level ini menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan satu proses dengan proses lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan jadi nama prosesnya itu adalah proses 5. Nah, di sini nih kalau misalnya di sini kok nggak ada siapa yang terlibat gitu. Ini harusnya bisa kita tambahkan siapa yang terlibat gitu ya. Jadi sini di proses ini itu yang terlibat siapa aja. Nah, proses bisnisnya itu ada apa aja? Ya, proses bisnis di 5 ini, ya 5.1, 5.2, 5.3. Berarti nanti kita tahu, oh, proses bisnis ini, dia ini merupakan level 1, ya level 1 dari proses bisnis 5. Kalau 5.2.1, nah itu berarti level 2 dari proses bisnis 5. Misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu level 0-nya itu ya proses bisnis 5-nya itu, gitu. Ini level 1. Nah, ini selanjutnya itu kita bisa teruskan terus sampai level ke N, ya, sampai berapapun levelnya, gitu. Jadi penjabaran level ke N itu, kalau udah di bawah-bawah level 1 itu ya penjabaran lebih rinci dari proses bisnis sebelumnya. Contoh misalnya proses bisnis 5.2 ini, kita mau buat level selanjutnya, nah itu misalnya jadinya bisa seperti ini. Ya, nama prosesnya apa? Nama prosesnya apa? Siapa saja yang terlibat? Artinya di sini, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, dan ini adalah penggambaran proses-prosesnya. Ya, proses 5.2.1. Jadi ini penamaan prosesnya ya, 5.2.1. Berarti ini proses bisnis level 0.1.2. Ya, berarti proses bisnis level 2 ya, proses bisnis level 2 dari proses bisnis proses 5. Nah, proses 5 itu dia termasuk apa? Inti, penunjang atau lainnya. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Wah, 5 itu dia masuk proses bisnis utama. Nah, kayak gitu kan enak gitu kan. Kan enak kalau misalnya artinya hierarkis gitu sifatnya. Jadinya mudah kita untuk memahami gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi mulainya dari unit 1, berakhirnya nanti di unit 3. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke studi kasus ya, contoh. Nah, ini studi kasus pertama kita ini, kita ngambil studi kasus di INSW. Apa itu INSW? INSW ini merupakan suatu kependekan dari Indonesia National Single Window. Jadi INSW ini lebih ke kayak apa ya, sistem informasi seperti pelayanan satu pintu untuk pelayanan cukai. Ya, jadi seperti ini. Dia ini deskripsi dari tugas INSW ini. Yang pertama, INSW ini adalah sebuah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya satu penyampaian dan informasi secara tunggal, single submission of data and information, jadi pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron. Nah, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeaan dan pengeluaran barang. Jadi INSW ini sebuah sistem informasi, ya sistem informasi yang menangani kalau misalnya ada orang mau daftar kayak misalnya impor barang supaya bisa langsung ditangani sama bea cukai, lalu di situ juga terhubung sama Kemenkeu, ya Kemenkeu. Jadi seperti itu. Jadi sistem informasi untuk satu pintu gitulah, gampangnya. Sistem informasi satu pintu untuk penanganan kalau misalnya ada izin dan pembayaran pajak seperti itu. Nah, apa visi misi dari INSW ini? Visi misinya adalah yang pertama, visinya dia menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik dan terintegrasi di bidang ekspor dan impor. Ya, seperti itu dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Jadi efisiensi layanan publik. Jadi kalau misalnya ada orang mau melakukan ada industri yang mau melakukan ekspor impor, nah sistemnya itu proses pelaporan dan generate izinnya itu sudah tidak lagi ribet. Ya, karena dia sudah melalui menggunakan sistem informasi dan dia itu sifatnya sudah satu pintu dan datanya itu sudah terdistribusi baik itu ke bea cukai maupun ke Kemenkeu. Seperti itu ya. Terlacak lah istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya misinya apa? Misinya itu ada 5. Yang pertama itu misinya itu melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan simplifikasi proses bisnis antar pemangku kepentingan ekspor impor. Nah, dalam rangka efisiensi layanan. Nah, di sini tuh dia tuh
misi utamanya itu bagaimana mengharmonisasi dan mensimplifikasi proses bisnis. Jadi yang sebelumnya itu kalau tanpa sebelum adanya INSW, proses kayak pelaporan, izin, ekspor impor, pembayaran, pajak dan lain-lain itu prosesnya itu rumit gitu. Dengan adanya INSW ini, dengan adanya sistem informasi ini, proses bisnisnya itu bisa disimplifikasikan, bisa disimpelkan ya antar pemangku kepentingan. Jadi semua pemangku kepentingan di bidang ekspor impor. Nah, itu seperti misalnya semua dirjen yang terlibat ya. Misalnya Bea Cukai, Kemenkeu, seperti itu ya. Lalu yang kedua, melakukan transformasi layanan publik di bidang ekspor impor melalui penerapan sistem elektronik. Jadi perubahan ya. Jadi kalau sebelumnya itu sistem pelaporannya masih pakai berkas-berkas, sekarang dengan adanya INSW ini dia sudah menggunakan software. Software itu untuk jadi ditransformasi gitu ya, ditransformasi dengan menggunakan software. Yang ketiga, penyelenggaraan layanan publik secara mudah, transparan, konsisten. Nah, jadi dengan adanya software ini, nanti pelayanan publik terkait ekspor impor ini itu nanti akan lebih transparan, dengan lebih mudah, transparan, dan konsisten, dan berkualitas serta bisa diaudit karena dia sudah menggunakan software yang jelas seperti itu. Yang keempat, memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan fasilitas perdagangan, pengawasan, dan komoditas tertentu, dan pengamanan hak-hak keuangan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ada komoditas yang diekspor atau komoditas yang diimpor, itu datanya itu nanti ketangkap gitu. Datanya itu nanti ketangkap di sistem. Nah, jadi data ini menjadi data referensi gitu. Data referensi untuk keperluan pengawasan komoditas. Jadi kalau misalnya komoditas di dalam negeri masih banyak loh, kok ini ngimpor lagi? Nah, seperti itu ya. Jadi data di situ dijadikan sebagai media pengawasan. Terus yang kelima, melakukan tata kelola data dan informasi elektronik yang terkait dengan ekspor dan impor. Nah, seperti itu ya. Jadi tata kelola itu maksudnya pengelolaan dan pengembangan informasi elektronik seperti itu. Nah, itu visi dan misinya. Nah, kalau misalnya INSW ini, nah sekarang kita mau buatkan seperti apa contoh misalnya kalau misalnya kita mau buatkan gambaran mana yang merupakan proses bisnis utama, mana yang merupakan proses bisnis penunjang. Nah, jadinya itu seperti ini. Jadi primary function yang menjadi proses bisnis utama, yang menjadi fungsi utama, itu proses bisnisnya adalah pengelolaan proses bisnis, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan penjaminan mutu. Nah, ini yang menjadi jadi primary function. Jadi primary functionnya. Nah, support functionnya itu sendiri itu terkait pengelolaan kesekretariatan, pengelolaan organisasi, ya seperti itu. Yang menjadi visi misinya, tujuannya yang dikejar itu adalah efisiensi layanan publik dengan sistem elektronik yang terintegrasi untuk ekspor impor. Jadi bagaimana caranya dengan menggunakan sistem kita, pelayanan publik terkait ekspor impor itu harus lebih efisien dan lebih efisien lagi. Tujuannya seperti itu. Makanya sekarang ini di sini tuh ada penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu itu bagaimana caranya kita menetapkan standar mutu dulu. Jadi standar mutu itu ditetapkan, nah nanti standar mutu ini dinaikin terus sampai artinya visi ini tuh tercapai gitu. Visi ini tuh tercapai. Nah, karena di sini ada standar mutu, di sini harus ada pengelolaan teknologi informasi. Jadi ketika misalnya kita butuh informasi teknologi informasi yang lebih maju lagi, nah, teknologi informasinya harus bisa diimprove. Nah, yang mengimprove itu adalah proses bisnis yang ini. Nah, ini pengelolaan proses bisnis. Nah, kalau misalnya pengelolaan proses bisnis ini, jadi ada proses bisnis yang misalnya, ini masih bisa diefisiensikan, ini masih bisa diperbaiki, ini masih bisa diimprove. Ya udah, dibuat dulu perbaikan proses bisnisnya. Nanti setelah jadi proses bisnisnya, nanti dibuatkan sistem informasinya. Nah, dibuatkan sistem informasinya, dibuatkan standar mutunya. Standar mutunya itu berarti sistem informasi itu mutu pelayanan minimalnya harusnya seperti ini. Oh ya udah, berarti kalau misalnya nggak tercapai ya berarti perbaiki sistemnya. Ya, apa yang salah? Oh, yang salah tuh ternyata di proses bisnisnya. Ya udah, berarti ini pengelolaan proses bisnis, perbaiki proses bisnisnya dulu. Baru nanti dilempar ke pengelolaan teknologi informasi, baru dibuatkan software, baru ditetapkan standar mutunya. Nah, ini pengelolaan kesekretariatan ini terkait pengelolaan dasar hukum, terkait sinkronisasi proses bisnis. Nah, nanti ini inputnya ke sini ya, ke situ dan ke pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan standar mutu. Jadi support function ini dia mensupport ke atas semua. Nah, pemetaannya seperti apa? Level 0-nya. Nah, level 0-nya itu jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah level 0-nya.
Nah, di sini kita lihat level 0 nama organisasinya. Proses bisnis Indonesia Single Window level 0. Nah, apa aja fungsinya? Fungsi pendukung, fungsi inti. Nah, fungsi inti ini ada beberapa proses bisnis di dalam sini. Proses bisnisnya itu apa aja? Yaitu pengelolaan proses bisnis, pengelolaan teknologi informasi, penjaminan mutu, dan yang di bawah itu pengelolaan kesekretariatan. Nah, setelah kita identifikasi apa saja proses bisnis yang ada di level 0, kita harus juga mengidentifikasi ada nggak keterkaitan antara masing-masing proses bisnis. Nah, seperti ini. Jadinya kita lihat ya. Jadi kita mulai dari proses bisnis inti terkait pengelolaan proses bisnis. Jadi di sini tuh semua proses bisnis itu dikelola. Contoh misalnya bagaimana proses pelaporan pajak supaya lebih efisien. Nah, proses pelaporan pajak itu seperti ini harusnya. Oh, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi harusnya begini, bagusnya itu kayak gini gitu. Ya udah, nanti dia ini akan membuat kayak semacam rancangan pengembangan operasional layanan sistem. Jadi, berarti rancangan proses bisnis yang baru supaya sistem ini bisa lebih efisien lagi. Harusnya itu seperti ini. Nah, ini menjadi output dari proses ini dan menjadi input di proses bisnis pengelolaan teknologi informasi. Nah, inputnya itu nanti dijadikan dasar untuk mengembangkan sistem. Sistem informasi seperti apa yang mau kita pakai supaya visi dan misi kita tercapai. Nah, outputnya itu adalah kinerja. Nah, kinerja ini nanti akan menjadi input di proses bisnis penjaminan mutu. Proses bisnis penjaminan mutu nanti menerima input berupa kinerja sistem. Oh, kinerja sistemnya ini gimana? Bagus atau tidak? Misalnya dia melalui survei misalnya kayak gitu. Jadi penjaminan mutu. Nah, dilihat nanti kinerjanya bagus nggak? Oh, kinerjanya ternyata jelek, ada di sini itu masih ribet. Nah, kalau misalnya gitu, dia nanti menjadi output itu, rekomendasi hasil penjaminan mutu itu harusnya seperti ini. Berarti nanti dia memberikan input lagi ke proses bisnis ini bahwa seperti ini loh harusnya rekomendasinya, jangan seperti ini ya, gitu. Jadi dia penjaminan mutu cara kerjanya seperti itu. Nah, pengelolaan proses bisnis ini juga memberikan output ke pengelolaan kesekretariatan. Outputnya itu berupa apa? Berupa pengembangan dan pelayanan hukum. Nah, terkait seperti itu. Nah, ini nanti diproses di sini. Ya, diproses di sini. Nah, dia akan proses bisnis pengelolaan kesekretariatan ini punya output lagi terkait dengan pengelolaan proses bisnis, ya, seperti ini. Outputnya itu apa? Pengelolaan, harmonisasi, proses bisnis dan kebijakan, ya, sesuai dengan dasar-dasar pelayanan hukum ini. Kalau misalnya ada kebijakan baru, jadi kalau misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru gini, nah itu dibikin harmonisasinya. Harmonisasinya di sini, ya, harmonisasi dengan kebijakan dan hukum dari organisasi atasnya. Lalu pengelolaan proses bisnisnya nanti jadinya seperti apa? Oh, proses bisnisnya ini nggak sesuai kebijakan. Harusnya itu begini biar sesuai kebijakan. Nah, ini yang tanggung jawabnya ini pengelolaan kesekretariatan ini. Jadi pengelolaan proses bisnisnya harusnya seperti ini biar dia sesuai kebijakan. Nah, itu nanti jadi input di sini. Jadi input di sini inputnya itu berupa pengelolaan dan harmonisasi. Jadi penyesuaian antara proses bisnis dan kebijakan. Ya, kalau kebijakan proses bisnis sudah sesuai, nah yang kelola itu di sini. Nah, kalau misalnya di sini kelola, nanti yang kelola itu, kita fixkan proses bisnisnya udah bagus. Nah, yaudah kirim aja, dia dikirim ke pengelolaan teknologi informasi untuk dibuatkan software. Nah, setelah dibuatkan software, kinerja softwarenya itu menjadi laporan ke penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu mengasesmen laporan kinerja softwarenya udah bagus belum, sama terkait dari input dari customer pengguna. Oh, misalnya inputnya udah bagus. Ya udah, kalau misalnya gitu dia mengirimkan rekomendasinya itu ke pengelolaan teknologi informasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya cerita penggambaran proses bisnis level 0 dari INSW. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke pemetaan level 0 ke level 1 ya. Pemetaannya seperti apa? Nah, ini tadi kalau sebelumnya itu kita sudah punya seperti ini ya. Kita tahu bahwa proses bisnis level 0-nya, ya, proses bisnis utamanya itu ada 3 dan proses bisnis pendukungnya itu ada 1. Jadi totalnya itu ada 4 proses bisnis yang besar. Nah, ini kita petakan menjadi 4. Ini bukan level 1 ya, ini masih pemetaan dari level 0 ke level 1. Ternyata ini kita lihat ada pengelolaan kesekretariatan. Nah, jadi ini pengelolaan kesekretariatan, terus ada pengelolaan bisnis, pengelolaan teknologi informasi, penjaminan mutu. Nah, ini adalah pengelolaan kesekretariatan, pengelolaan proses bisnis, pengelolaan teknologi informasi, penjaminan mutu, ya. Nah, ini adalah partnernya. Nah, ini partner, ini customernya,
Customer-nya ini siapa? Customer-nya ini adalah mereka industri atau pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekspor impor. Jadi kalau dia apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu ya seperti pendaftaran rekomendasi, izin final. Jadi pokoknya semua hal kegiatan terkait ekspor impor lah untuk pembayaran, termasuk pembayaran bea cukai, pendaftaran ke pabeaan dan lain-lain. Nah, yang menjadi partner di sini, adalah kementerian. Kementerian dalam hal ini Kementerian Bea Cukai dan Keuangan, ya seperti itu. Dan sistemnya itu ada di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah dipetakan menjadi 4 ya, berdasarkan berdasarkan kategorinya, ya ini kategori. Jadi ada penjaminan mutu, pengelolaan informasi. Jadi ini mulai dari level 0 kita mulai petakan ke level 1, tapi ini bukan level 1-nya. Nah, di sini ternyata pengelolaan proses bisnis itu ada 2 kegiatan di dalamnya. Ya, ada 2 kegiatan lagi ya. Kalau misalnya di sini kan cuma 1 ya, pengelolaan proses bisnis. Nah, di dalam sini itu ternyata ada 2 kegiatan ya. Kegiatannya apa itu? Kegiatannya itu adalah harmonisasi proses bisnis. Harmonisasi itu penyesuaian ya, proses bisnis ya. Yang kedua, evaluasi dampak kebijakan. Jadi ketika misalnya ada kebijakan baru berjalan gitu terkait suatu proses bisnis, nah itu dievaluasinya itu ternyata yang bertanggung jawab mengevaluasi itu adalah proses bisnis ini ya, proses bisnis ini ya, proses bisnis utama ini. Nah terus di bawahnya ada pengelolaan teknologi informasi. Ya, pengelolaan teknologi informasi ini ternyata ada 2 juga gitu yang utamanya. Yang bagian nangani masalah pengembangan sistem, ada juga bagian yang nangani masalah operasional sistem. Jadi kalau misalnya operasional sistem ini kalau ada permintaan perbaikan layanan, kalau misalnya ada perbaikan apa-apa, nah ini yang minta nih, ini yang request. Pokoknya kalau misalnya, mas ini apa sistemnya ada yang error, nah itu nanti tanggung jawabnya itu ini. Ya lapornya itu ke sini, ini nanti ngirim request ke sini. Ya ini kan permintaan perbaikan layanan, nah seperti itu. Nah kalau misalnya ada permintaan pengembangan layanan, ya kalau misalnya permintaan pengembangan sistem, misalnya kita ada proses bisnis, kita punya proses bisnis baru. Ya berdasarkan kebijakan. Nah, kebijakan itu kan yang terima pertama kali itu adalah bagian kesekretariatan toh. Kesekretariatan misalnya ada kebijakan baru terkait proses bisnis pelaporan ke pabeaan. Nah, itu yang terima itu ini. Yang dari sini yang keterima itu ini, usulan arah ini misalnya ya. Ini dari kementerian, usulan arahan harmonisasi dan lain-lain ya dari kementerian. Itu yang terima itu inputnya di pengelolaan kesekretariatan. Nah, nanti dia menerima input, nanti diproses. Ya, dia proses. Jadi di kesekretariatannya ada 2, terkait kebijakan dan terkait kepegawaian. Nah, kepegawaian berarti ini masalah anunya ya, masalah apa? Masalah tenaga kerja internal lah. Nah, yang penting itu masalah kebijakan ini. Nah, dia menerima input usulan kalau misalnya ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, yang menerima itu adalah ini. Ya, yang menerima itu adalah proses bisnis ini, lalu dia akan melakukan harmonisasi. Ya, dia akan melakukan kayak perancangan ini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan melakukan ini. Pengelolaan harmonisasi proses bisnis dan kebijakan. Nah, jadi dia menerima di sini, lalu harmonisasi proses bisnisnya itu nanti dikirim ke sini, dikelola di sini, ya seperti itu. Nah, nanti dikelola dia ngirimnya ke sini. Nah, ini ke bawah sini. Jadi di sini proses bisnisnya. Jadi ini disetarakan antara kebijakan dan proses bisnis. Sejalan atau tidak gitu. Proses bisnisnya dengan kebijakannya, ya. Sejalan nggak? Nah, kalau misalnya sejalan, nanti dikelola oleh pengelolaan proses bisnis, diharmonisasi, disesuaikan antara satu sama lainnya. Lalu kalau misalnya seandainya kebijakan ini mengharuskan kita membuat sistem baru. Kalau misalnya membuat kita sistem baru, artinya dia kirim request lagi ke sini. Ya, pengenalan teknologi informasi. Tolong bikinkan saya sistem melalui sini. Ya, permintaan pengembangan sistem. Nah, nanti dibuat, tolong bikinkan saya sistem ini. Nah, kalau misalnya seandainya sistem yang ada sekarang itu ternyata bermasalah. Nah, ini yang terima laporannya. Yang terima laporannya itu ini, nanti dia mengirimkan request perbaikan layanan ke sini. Jadi ujung-ujungnya yang kerja mengembangkan sistem, yang memperbaiki bug dan lain-lain itu adalah proses bisnis yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tuh nanti rekomendasi hasil evaluasi. Nanti ini kinerjanya sistem ini dievaluasi. Ya, kinerjanya sistem ini dievaluasi. Nanti dia ini akan bagian penjaminan mutu melalui proses bisnis evaluasi layanan. Jadi di penjaminan mutu ini ada dua proses bisnis lagi, perbaikan berkelanjutan dan evaluasi.
Nah, jadi perbaikan evaluasi layanan ini akan selalu memberi input ke pengembangan sistem. Oh, ini layananmu itu ini kurang nggak sesuai nih mutunya. Ini apa mutunya itu kurang bagus. Jadi layanan rusak sama nggak sesuai mutu itu beda. Kalau misalnya nggak sesuai mutu, berarti harusnya target efisiensi yang bisa dicapai itu sekian, tapi targetnya masih di bawah target capaian efisiensi. Nah, itu berarti evaluasi layanan. Kalau misalnya dia ngebug, nggak bisa error, nah rusak. Nah, itu bagian operasional sistem yang ngurusi. Nah, tapi ujung-ujungnya yang memperbaiki ya bagian pengembangan sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini interaksi antara customer dan partner secara tidak langsung. Nah, ini gambar titik-titiknya seperti ini. Nanti ini tentang notasi-notasi ini nanti akan dijelaskan lebih jauh pada slide berikutnya. Nah, di sini coba kita lihat ini pendaftaran kepabeaan. Nanti alur datanya itu dia itu disimpan dulu di sistem, didata dulu di sistem melalui sistem ini satu pintu, lalu nanti dia partner yang ngurusin mengenai bagaimana pengelolaan pendaftarannya, apa rekomendasinya, seperti apa izinnya nanti keluar. Nah, itu semuanya dikelola oleh partner. Jadi intinya dia itu ini yang berinteraksi dengan ini saat melakukan proses pengelolaan proses bisnis ekspor impor. Nah, sistem Yanshu ini menangani sebagai perantara gitu. Perantara supaya sistemnya itu terintegrasi, proses bisnisnya lebih gampang, lebih mudah. Nah, perannya itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba buatkan proses bisnis level 1. Kita ambil contoh, ini kita lihat notasinya semua masih ada plus-plusnya. Ini berarti dia itu kalau misalnya ada plusnya itu berarti masih punya subproses. Nah, kita ambil contoh misalnya subproses kita membuatkan level 1, proses bisnis level 1 dari harmonisasi proses bisnis ya. Kita coba ini kasus tahun 5. Kita buatkan, nah ini pengelolaan proses bisnis ada harmonisasi proses bisnis. Nah, ini kita buatkan level 1-nya. Nah, level 1-nya itu seperti apa? Nah, ini harmonisasi proses bisnis. Yang terlibat di situ siapa aja? Yang terlibat ternyata cuma 2. Pengelola harmonisasi proses bisnis, tata usaha. Ya, cuma 2 ini aja yang terlibat. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya mulai dari tata usaha. Tata usaha itu biasanya dia menerima masalah dulu. Menerima masalah. Nah, menerima masalah ini biasanya ada data yang diproses. Nah, makanya di sini kita buatkan klaster data ya. Klaster data ini biar proses bisnis itu interaksinya jadi lebih lengkap ya. Nanti bisa juga ditambahin aspek resiko kalau misalnya kita mau tambahkan analisa baru gitu ya. Nah, ini kita tambahkan klaster data. Data apa yang dibutuhkan di penerima masalah? Nah, ternyata dia membutuhkan data analisis proses bisnis sama permintaan perubahan layanan. Ini harus ada 2 dokumen ini. Data dokumen terkait permintaan proses bisnis dan analisis proses bisnis. Nah, ini menerima. Jadi ini laporan. 2 data ini yang harusnya diterima. Ya kan seperti itu. 2 data ini harus diterima. Nah, ini menerima masalah. Lalu setelah menerima masalah, tata usaha ini nanti akan mengirimkan ke pengelola harmonisasi proses bisnis, ke pihak pengelola harmonisasi. Nah, pihak pengelola ini nanti menganalisis masalahnya berdasarkan 2 data ini ya. Jadi 2 dokumen nanti dikirim ke sini. Nah, ini dikelola. Nah, pertama nanti dianalisa dulu, dicek dulu datanya lengkap atau tidak. Kalau misalnya datanya tidak lengkap ya balik lagi ke tata usaha. Ini datanya nggak lengkap nih. Ya udah kalau misalnya gitu tata usaha nanti melapor lagi. Oh, saya harus minta datanya nggak lengkap, saya nggak bisa memproses. Nah, prosesnya selesai. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ternyata datanya lengkap, nah sekarang dilihat lagi. Ya, pihak pengelola ini melihat lagi, dia ini masuk bidang apa? Ya, misal masuk bidang apa? Masuk karantina, perizinan, atau apa? Atau perbankan atau apa gitu kan? Oh, dia masuk ke kepabeaan. Oh, masuk ke kepabeaan berarti ke sini. Nah, nanti diharmonisasi di sini, harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis kepabeaan. Ternyata di dalam harmonisasi dan sinkronisasi ini itu diharmonisasi berdasarkan kategorinya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya proses bisnis terkait rekomendasi ya dia punya harmonisasi sendiri. Terkait kepabeaan, terkait karantina ya dia punya kelompok sendiri. Harmonisasinya itu berdasarkan kelompok-kelompoknya. Jadi makanya di sini dicek dia termasuk di proses bisnis apa? Kepabeaan, karantina, perizinan atau apa. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia termasuk di kepabeaan, maka dia diproses oleh sebuah proses yang masih memiliki subproses. Jadi kalau ada plus-plusnya gini, berarti proses bisnis itu dia masih punya subproses lagi di dalamnya. Nah, setelah misalnya dia dianalisa di sini, disinkronisasikan, diharmonisasikan.
Lalu selanjutnya dia akan ketemu di sini, ini bukan kondisional, ini ketemunya di sini, lalu dia akan mengirimkan hasil, dikembalikan ke tata usaha. Lalu ke tata usaha ini, lalu dia mengirimkan hasil dan rekomendasi. Lalu prosesnya selesai. Nah, selama proses harmonisasi dan sinkronisasi, itu dia butuh data apa? Nah, dia butuh data-data ini, peraturan kepabeaan itu seperti apa? Best practice kepabeaan itu seperti apa? Peraturan karantina itu seperti apa? Ini tuh kalau di sini. Kalau di perizinan, peraturan perizinan seperti apa? Itu dokumen yang digunakan untuk dasar menganalisa. Nah, dokumen itu adalah data. Nah, data yang dibutuhkan di dalam sebuah proses. Nah, jadi makanya kalau kita mau melibatkan data dengan proses bisnis, nah seperti ini. Makanya sebenarnya keterlibatan data dan proses bisnis ini opsional ya. Opsional. Jadi keterlibatan data dan proses ini opsional. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin analisanya sampai ke level data, itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kita misalnya, saat harmonisasi proses bisnis kepabeaan, kita butuh peraturan terkait kepabeaan, kita butuh best practice kepabeaan, data sebagai referensi untuk harmonisasi. Ya udah, berarti kita hubungkan aja datanya di sini, ini ke sini. Kalau untuk proses bisnis karantina, berarti kita butuhnya itu peraturan karantina itu seperti apa? Ya udah, masuk ke sini. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau bikin lanjutannya, level 2-nya. Level 2-nya itu mungkin terkait dari proses ini, harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis kepabeaan. Nah, ini dia kan butuh data 2 ya. Butuh data 2 untuk sebagai apa ya? Sebagai referensi kalau ini ya, sebagai referensi di proses ini. Sementara dia ini ada plus-plusnya ini berarti dia masih punya subproses. Nah, kalau dia masih punya subproses berarti kita bisa bikin level 2-nya. Nah, kita ambil contoh di sini. Kalau misalnya ini udah nggak bisa ya. Karena ini udah nggak ada tanda plusnya, berarti dia udah nggak punya subproses. Nah, ini yang punya subproses. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam situ, kita bikinkan level 2-nya. Kita ambil contoh satu aja. Nah, selanjutnya, kita masuk ke harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis. Nah, siapa aja yang terlibat di situ? Yang terlibat itu analis, pengendali teknis, pengendali mutu. Nah, seperti itu. Dia butuh data. Data apa? Nah, ini kita masukkan klaster datanya di sini. Mulainya dari siapa? Mulainya dari pengendali mutu. Ya, pengendali mutu itu dia melakukan apa? Dia mengidentifikasi masalah. Jadi setelah datanya proses itu masuk di sini, ya, apa yang dilakukan di dalam sini? Nah, yang dilakukan dalam situ yang pertama ya, pengendali mutu gerak dulu. Ya, pengendali mutu itu dia bagian dari proses bisnis itu. Dia mengidentifikasi masalah. Apa masalahnya sebenarnya ya? Ada masalah nggak? Apa masalahnya? Lalu setelah masalahnya udah ketahuan, lalu dia masuk ke menentukan framework analisis dan stakeholder ya. Yang lakukan siapa? Pengendali teknis. Ya, menentukan frameworknya apa dan stakeholdernya siapa? Ditentukan. Oke, kalau sudah ditentukan, selanjutnya prosesnya dipindah ke analis. Analis melakukan apa? Mengidentifikasi proses bisnis. Nah, proses mengidentifikasi proses bisnis ini adalah sebuah proses yang masih memiliki subproses. Berarti subproses ini bisa kita bikin level 3-nya nanti gitu. Ya, selanjutnya identifikasi proses bisnis. Proses bisnisnya terkait apa? Terkait sistem aplikasi atau terkait kebijakan yang jadi masalah? Oh, yang jadi masalah ternyata terkait sistem aplikasi. Ya udah, kalau terkait sistem aplikasi, maka dia selanjutnya lakukan mapping standarisasi elemen data. Kalau terkait kebijakan, dia mengevaluasi data dan kebijakan. Yang mana? Nah, mapping dan standarisasi elemen data ini juga sebuah proses yang memiliki subproses. Berarti di dalam sana masih ada subproses yang lain yang harus dikerjakan. Berarti kita gambar ada plusnya kayak gini. Nah, jadi nanti ini kita bisa petakan lagi ke level 3. Ya, ini kan sudah level 2. Kita bisa petakan ke level 3. Ini juga sama, kita bisa petakan ke level 3. Nah, outputnya apa? Outputnya itu merancang, kalau misalnya dari mapping dan standarisasi elemen data, outputnya itu merancang kebutuhan proses bisnis sistem. Jadi dirancang baru, analis yang merancang, sistem analis. Lalu outputnya itu output rancangan kebutuhan proses bisnis baru itu dikirimkan lagi ke pengendali teknis. Pengendali teknis ngapain? Menelaah kesesuaian framework analis stakeholder dengan hasil analis. Jadi yang ngasih framework kan tadi dia. Nah, setelah hasil perancangan baru dikasih ke dia lagi. Nah, yang dicek apa? Yang dicek itu ya framework yang dia pakai sama yang saya minta untuk dipakai sama enggak? Dan bagaimana dengan hasil analisanya, sesuai nggak? Nah, itu yang ngecek pengendali teknis. Lalu kalau misalnya sesuai, ya kalau misalnya tidak sesuai, ya dibalikin lagi sama analisnya. Ini nggak sesuai frameworknya. Kalau misalnya sesuai, maka dikirimkan ke pengendali mutu. Pengendali mutu ngapain? Mempresentasikan sistem request.
Ya, jadi dia meminta pembuatan sistem request. Nah, pembuatan sistem request lalu mengirimkan sistem request ke deputi bidang pengembangan. Nah, di sini dia itu biasanya membuat sebuah data sistem request. Nah, jadi ini semacam sebuah dokumen kalau misalnya kita mau di organisasi itu, kalau misalnya kita mau membuat sebuah permintaan untuk pembuatan sebuah software, kita harus membuat sebuah kayak semacam dokumen sistem request. Nah, sistem request itu berisi rancangan proses bisnis apa yang mau kita otomasi menjadi sistem, seperti itu. Nanti kira-kira kebutuhannya apa aja, siapa aja yang terlibat di situ. Nah, itu adalah dokumen sistem request. Nah, jadi data ini output ke atas, jadi output gitu kan. Nah, terus selanjutnya mulai masuk ke tahap-tahap berikutnya ya, melakukan misalnya mengirimkan permintaan ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini. Lalu melakukan monitoring hasil rekomendasi dan sistem request. Jadi setelah sistem requestnya jadi, ya setelah sistem requestnya jadi, lalu ya udah kirimkan aja permintaan untuk pembuatan sistem baru. Lalu pihak ini masih melakukan monitoring dan hasil rekomendasi. Monitoring hasil rekomendasi. Jadi bagaimana hasil rekomendasinya itu rekomendasi yang saya kirimkan ke ini jadi nggak sistem requestnya seperti apa. Nah maka selanjutnya proses bisnisnya selesai. Nah, ini level 2-nya. Nah, sekarang kita mau bikin lagi level 3-nya. Ini kita lihat soalnya masih ada beberapa proses yang bisa kita buatkan subprosesnya. Seperti apa? Nah, ini yang beberapa proses yang bisa kita buatkan proses subprosesnya itu antara lain 1, 2, 3, 4. Nah, kita ambil contoh ini ya. Mengidentifikasi proses bisnis. Di sini kita membuatkan level 3-nya. Nah, ayo kita buatkan level 3-nya. Selanjutnya, nah, jadilah seperti ini. Ini apa nih? Mengidentifikasi proses bisnis, ya. Ini mengidentifikasi proses bisnis. Nah, mengidentifikasi proses bisnis. Siapa aja yang terlibat di situ? Penyaji data proses bisnis, pengelola data proses bisnis, analis proses bisnis. Ada 3 lagi di situ. Ya, tiga lagi. Berarti dia punya pegawai di proses bisnis. Berarti di bagian analis ini dia punya bawahan, dia punya divisi. Divisinya itu ya ini penyaji data, pengelola data, dan analis proses bisnis. Jadi ada 3, dia punya staff. Ya, staff-staffnya itu menangani khusus untuk mengidentifikasi proses bisnis. Dia punya orang yang melakukan itu. Nah, dia punya orang yang melakukan itu. Ya biasanya ketika misalnya datanya masuk ke analis, ya datanya masuk ke departemen analis ini. Ya, untuk departemen analis ini mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi proses bisnis baru, proses bisnis. Nah, yang pertama kali menerima dokumen itu adalah ya analis proses bisnis ini. Nah, dia akan memulai proses bisnis ini. Dia menerima framework analis dari stakeholder, ya, dan stakeholder. Nah, dia menerima dari pengendali teknis itu ya, ini analis proses bisnis, ya. Dia setelah menerima lalu dia oper ke pengolahan data proses bisnis, pengolah data proses bisnis. Proses bisnis melakukan apa? Proses bisnis melakukan identifikasi proses bisnis. Ya, nah seperti itu. Nah, identifikasi proses bisnis. Nah, dia ini merefer dari saat melakukan kerjanya ini, saat melakukan proses ini, dia membutuhkan data dari database proses bisnis INSW. Ya, di sini nggak kelihatan. Jadi ketika kelihatan itu ketika kita sudah masuk ke subproses ini, gitu kan? Sudah masuk subproses ini. Nah, terus setelah identifikasi proses bisnis, yang dia ceknya di mana? Dia ngecek di database bisnis. Terus lalu dia mengidentifikasi legal dan framework terkait. Nah, legalnya itu dari INTR. Jadi referensinya dari INTR. Lalu outputnya itu adalah data best practice, ya, data best practice. Nah, itu disimpan outputnya, lalu selanjutnya prosesnya pindah ke identifikasi unit terkait. Ya, identifikasi unit terkait ini membutuhkan referensi dari database unit. Ya, soalnya kan mau nyari nih unit-unit yang terkait siapa aja. Ya kan dia nggak tahu. Ya, dia butuh ngeceknya di mana ya, database unit. Seperti itu. Lalu prosesnya pindahnya itu ke identifikasi formulir terkait. Nah, sekarang kalau udah identifikasi formulir apa yang mau saya pakai untuk ngurusi, ya udah formulirnya ternyata udah dibikinin template-nya. Template-nya ada di mana? Di database formulir. Nah, makanya database formulir datanya ngalir ke sini ya untuk diproses kayak gitu. Nah, setelah formulirnya oke, jadi dibuatkan, dirancangkan custom-nya. Selanjutnya itu prosesnya pindah ke penyaji data proses. Jadi dia mengidentifikasi elemen data, lalu menyajikan elemen data,
Lalu selanjutnya prosesnya pindah lagi ke pengolahan data proses bisnis, mengidentifikasi kebutuhan elemen data. Jadi kebutuhan elemen datanya apa saja? Nah, berarti ya udah kita butuh kamus data. Ya, kita butuh referensi dari kamus data. Nah, ini kamus data mereferensikan, oh dia ngecek di kamus data gitu kan. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan elemen datanya seperti apa. Lalu terakhir prosesnya itu pindah ke menyampaikan hasil pengolahan data. Lalu selanjutnya dioper lagi ke analis proses bisnis ya, untuk menerima data proses bisnis ya. Jadi output dari kegiatan ini itu adalah data proses bisnis. Lalu di sini dia menerima data ini, dokumen itu dikirimkan ke analis proses bisnis. Nah, di sini datanya apa? Datanya itu data proses bisnis. Jadi ini bukan database ya. Jadi ini semua data yang terlibat gitu loh. Data yang menjadi referensi, data yang menjadi input, data yang menjadi output. Nah, itu semua nanti dimasukkan ke sini ya. Jadi mana data proses bisnis. Jadi analis proses bisnis ini adalah kepala bagian dari divisi analis. Jadi dia punya divisi analis. Nah, kepala bagiannya itu ya analis proses bisnis ini. Nah, analis proses bisnis ini dia punya anggota, dia punya staffnya itu ya tugasnya ngurusin pengolahan data proses bisnis, ngurusin penyajian data proses bisnis. Nah, ini dia punya staff. Pada akhirnya dia yang memulai, ini yang disuruh ngurusi, lalu dia menerima hasilnya, lalu prosesnya selesai. Ya, lalu prosesnya selesai. Ketika prosesnya selesai, dia kemana? Prosesnya selesai. Nah, ini menjadi kebijakan ini. Apakah dia terkait sistem? Apakah terkait kebijakan? Masalahnya. Nah, kalau terkait sistem ya berarti prosesnya pindah ke sini. Nah, ini ada sub proses lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu contoh kasus di INSW. Jadi sampai level 3. Ini kalau sudah sampai level 3 ini udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi yang punya subproses. Berarti kita tinggal bisa bikin proses-proses lain yang masih punya subproses. Kita gambarin, kita petakan ya, yang ini dan seterusnya. Kalau udah sampai level 3 ini berarti udah nggak ada lagi yang punya subproses, berarti selesai. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apakah kita membutuhkan sebuah contoh lagi? Contoh berikutnya adalah studi kasus di Kementerian ESDM. Jadi kita ambil contoh di Kementerian ya, Kementerian Sumber Daya dan Mineral ya, Sumber Daya Mineral. Nah, jadi kita perlu tahu dulu profil perusahaannya nih, profil organisasinya seperti apa nih. Jadi Kementerian ESDM ini merupakan penyelenggara urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi Kementerian ESDM ini seperti misalnya perpanjangan tangan dari Presiden untuk ngurusi segala berbagai hal terkait sumber daya mineral, termasuk risetnya, termasuk pembuatan kebijakannya, dan lain-lain. Nah, coba kita lihat kementerian ini fungsinya apa saja. Nah, kementerian ini tuh fungsinya ada 8 fungsinya ya kementerian ini ya. Yang pertama itu perumusan, penetapan, pelaksana kebijakan. Jadi yang bikin-bikin kebijakan terkait energi dan sumber daya mineral itu semuanya dilakukan oleh kementerian ini. Dia nanti berkoordinasi dengan Presiden untuk mensinkronisasi terkait kebijakan apa nih, tujuannya kita apa, kita mau ngapain, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan. Jadi ketika misalnya kebijakannya jadi, udah siap diimplementasikan, nah bimbingan teknis dan supervisinya itu juga dikelola dan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM terhadap pihak-pihak yang terkait. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan terkait energi dan sumber daya mineral. Contoh misalnya, wah kita butuh apa, kobalt. Ya, Indonesia punya ini kobalt nggak? Kira-kira kalau Indonesia nggak punya kobalt, kira-kira apa yang bisa menjadi alternatif mengganti kobalt? Supaya kita bisa turut andil dalam ekspor untuk mendukung bahan kimia tersebut, misalnya kayak gitu. Ya, jadi risetnya, pencariannya, di mana nih sumber daya ini? Kita Indonesia punya sumber daya nggak? Misalnya ferrum, besi, misalnya gitu. Punya nggak sumber dayanya? Di mana tambangnya? Riset untuk pencarian dan melakukan riset untuk pengembangan itu semua tanggung jawab dari Kementerian ESDM. Terus pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini tentu saja pengembangan sumber daya secara internal ya. Pengembangan sumber daya ini masuk ke kategori kesekretariatan ya, seperti itu. Terus pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi. Nah, jadi Kementerian ESDM ini juga memprovide data untuk kementerian-kementerian lain, kayak gitu ya. Jadi itu dukungan substansifnya. Terus yang keenam, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi.
Yang ketujuh, pengelolaan barang milik kekayaan negara. Jadi kalau misalnya ada tambang, ada ini ya, misalnya kalau misalnya kita mau, oh ini jangan diekspor dulu. Oh ini sebaiknya pengelolaannya dikasih ke swasta aja. Oh ini pengelolaannya dikasih ke negara aja. Nah, itu pengelolaan barang milik negara itu ditangani oleh SDM. Terus yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan tugas. Nah, ini juga sifatnya internal ya, pengawasan pelaksanaan tugas. Jadi ini fungsi dari kementeriannya. Nah, kalau misalnya dari fungsi-fungsi ini, kita bisa petakan sebenarnya ke proses bisnis level 0. Proses bisnis level 0 itu berarti jadinya begini, kita bisa bagi inti dan pendukung ya. Pendukungnya itu, masuknya itu proses bisnis terkait pengembangan sumber daya manusia, terus pelayanan kesekretariatan, terus pengawasan internal. Nah, ini kan terkait perusahaan, terkait terkait apa? Terkait kementeriannya, ya terkait kementeriannya. Jadi terkait bagaimana organisasi kementeriannya secara internal. Ya, jadi dia masuk ke pendukung. Nah, dia nggak punya relationship untuk saling mensupport di sini. Soalnya dia sendiri-sendiri gitu ya, nggak ada output. Ini apa yang dilakukan sini menjadi input di sini. Seperti itu. Jadi belum ada dokumen yang secara jelas mengatur itu. Jadi kita belum bikinkan relationship-nya. Terus selanjutnya di inti apa? Di inti itu ternyata dia punya tugas utamanya itu adalah penelitian dan pengembangan. Ya, penelitian dan pengembangan geologi. Geologi itu ya terkait sumber daya alam gitu ya. Itu semuanya dalam satu ilmu, yaitu geologi. Ya, penelitian pengembangan ini adalah proses, dia memiliki subproses. Nah, subproses. Terus proses bisnis berikutnya ada penelitian pengembangan energi. Ya, ada geologi, ada energi dan sumber daya mineral. Jadi itu yang kedua. Nah, terus ada lagi proses bisnis terkait pengelolaan mineral dan batu bara. Nah, mineral terkait pengelolaan ketenaga listrikan, pengelolaan terkait minyak dan gas bumi, pengelolaan terkait energi baru. Nah, jadi pertama itu diriset dulu. Diriset dulu, terus hasil riset itu menjadi pengembangan. Jadi bahan di sini, bahan pengembangan. Bahan pengembangan. Nah, tergantung dari hasil risetnya. Kalau misalnya riset yang terkait batu bara, berarti itu menjadi input di pengelolaan batu bara. Kalau misalnya terkait ketenaga listrikan, tenaga baru gitu, tenaga listrik baru, contoh misalnya tenaga matahari, tenaga angin gitu kan menjadi input di pengelolaan tenaga listrikan. Berarti kementerian ini tugas intinya itu ini sebenarnya. Ya, tugas intinya itu pengelolaan ini. Pengelolaan ini cuman dia itu juga punya tugas inti, yaitu melakukan riset pengembangan. Nah, hasil riset dan pengembangan ini menjadi input di proses-proses utamanya ini. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke proses bisnis ini ya. Kita masuk ke pengelolaan mineral dan batu bara ya. Kita masuk ke subproses ini ya. Ya, kita masuk ke subproses ini. Tapi sebelum kita masuk ke subproses ini, saya mau menjabarkan dulu yang sebelumnya kita lihat ini adalah fungsi kementerian. Nah, di kementerian itu yang menjadi aspek pelaksana itu adalah Ditjen. Ditjen itu adalah aspek pelaksana. Nah, sekarang mari kita lihat tugas dan fungsi Ditjen Mineral Batubara. Nah, tugasnya itu yang pertama menyelenggarakan perumusan. Nah, kita kan fokus di batubara ya. Ya. Jadi di bawah kementerian itu ada ditjen masing-masing. Jadi masing-masing ini punya ditjen sendiri ya, masing-masing ini punya ditjen sendiri. Nah, kita masuk ke pengelolaan mineral dan batubara. Nah, pengelolaan mineral batubara ini punya ditjennya sendiri. Nah, ditjen dan mineral batubara ini fungsinya apa? Tugas fungsinya apa? Tugasnya itu menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang mineral, pengendalian, pengawasan kegiatan terkait mineral dan batu bara. Jadi dia khusus mineral batu bara. Ketenaga listrikan itu punya ditjen sendiri. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya dia itu perumusan dan pelaksana kebijakan. Jadi dia melaksanakan kebijakan, dia juga membantu untuk merumuskan kebijakan di kementerian. Ya, jadi dia kalau misalnya Kementerian SDM itu mau melakukan perumusan kebijakan, nah ditjen ini dipanggil semua nih. Ditjen ini, jadi dia membantu pelaksanaan perumusan. Terus yang kedua, menyusun norma standar prosedur. Ya. Jadi dia menyusun SOP, menulis aturan-aturan, menyusun standar quality, dan kriteria-kriteria. Apa saja, misalnya kita untuk quality control, quality layanan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis supervise. Jadi kalau misalnya kementerian ingin melakukan ada kebijakan baru terkait mineral batu bara, misalnya seperti ini ya, kita melakukan bagaimana kita mensupervise kebijakan ini ke bawah-bawah gitu, biar kebijakan ini bisa terrealisasi. Nah, ini jadi dia pelaksananya, dia yang melaksanakan ya, dia melaksanakan. Jadi Ditjen Batubara ini yang melaksanakan untuk di ranah batubara. Kalau untuk di ranah ketenaga listrikan ya, Ditjennya tenaga listrikan kayak gitu.
Terus pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Jadi kalau misalnya ada evaluasi dan pelaporan, nah ya, ini yang melapor ke menteri, seperti itu ya. Pelaksanaan administrasi pengelolaan lokal ya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, kita udah bisa mengidentifikasi harusnya. Kita udah bisa mengidentifikasi di antara fungsi-fungsi ini, mana fungsi yang sifatnya inti, proses bisnis yang sifatnya inti, mana proses bisnis yang sifatnya pendukung. Nah, jadi pengelolaan kesekretariatan ini masuk ke proses bisnis pendukung ya. Seperti itu ya. Contoh misalnya pelaksanaan administrasi ini masuk ke pendukung. Terus yang masuk inti apa saja? Yang masuk inti itu ya macam-macam ini. Yang masuk inti itu ya pembinaan program mineral dan batu bara. Jadi kalau misalnya ada program, bagaimana membina program itu? Nah, itu proses bisnis 1. Pembinaan pengusahaan batu bara. Terus pengelolaan penerimaan mineral batu bara, pengelolaan teknik lingkungan dan mineral batu bara. Nah, itu semuanya proses-proses yang dilakukan di Ditjen Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Nah, jadi batubara itu mereka melakukan ini kegiatan-kegiatan ini. Pembinaan pengusahaan mineral. Nah, seperti itu. Jadi pembinaan pengusahaan mineral. Jadi ini misalnya kalau misalnya kita mau mengusahakan mineral baru, nah ini dia merencanakan, terus hasil perencanaannya itu dikelola oleh penerimaan mineral dan batubara, seperti itu. Ya. Hasil perencanaan semua ini yang mengeksekusi, ya mengeksekusi seperti itu. Ini pembinaan pengusahaan batubara. Ini semua masuk ke sini, outputnya berarti bagian eksekusinya itu ini, ya, yang menghandle siapapun yang menghandle proses bisnis ini. Nah itu bagian eksekusi lapangan. Jadi ini yang bagian perumusan ini. Jadi hasil perencanaan masuk di pengelolaan teknik, lalu masuk ke hasil perencanaannya dioper lagi ke sini. Jadi ini dua ini adalah proses pelaksana ya, proses pelaksana dua ini. Ya, seperti itu. Ya, hasil perencanaan, hasil perizinan masuk ke sini, hasil perencanaan masuk ke sini. Berarti ya, dua ini pelaksananya. Nah, ini level 0-nya ya, level 0-nya. Nah, sekarang kita mau buatkan level 1. Level 1 dari Ditjen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Nah, level 1 saya mengambil contoh studi kasus ini, pembinaan pengusahaan mineral. Pembinaan pengusahaan mineral ini kita buatkan level 1-nya. Di sini saya nggak menggunakan kategori tambahan data atau resiko ya. Jadi ini murni proses bisnis. Jadi level 1. Nah, level 1-nya ini level 2 misalnya. Ini level 1. Nah, ini yang level 0-nya. Ini level 0-nya, berarti level 0-nya itu kementeriannya, level kementeriannya. Level 1-nya itu adalah level ditjennya, ya, pelaksananya, ya, pelaksana itu udah masuk level 1. Nah, level 2-nya itu adalah proses-proses sudah di dalam ditjen itu, ditjen pelaksananya itu. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Nah, proses yang tadi yang mau kita buatkan level 2-nya itu adalah pembinaan pengusahaan mineral. Nah, ini pembinaan pengusahaan mineral itu di sini. Nah, seperti ini ya. Pelaksananya itu siapa saja? Pelaksana itu ternyata ada banyak ya. Pembinaan pengusahaan mineral ini ada banyak stafnya di dalam. Contohnya seperti subdirektorat. Nah, itu udah masuk sub. Udah masuk subdirektorat pelayanan usaha mineral, subdirektorat pengawasan, subdirektorat operasi IPRO. Udah banyak sub-subnya. Nah, sub-subnya. Nah, ini mereka ini masing-masing punya proses bisnis lagi. Ya, punya proses bisnis masing-masing. Contoh misalnya ini dia melakukan apa? Dia melakukan pelayanan usaha. Nah, jadi pelayanan usaha ini dia menerbitkan izin eksplorasi. Jadi kalau misalnya pelayanan usaha mineral. Jadi kalau misalnya dia mau ada orang mau melakukan usaha mineral, nah itu masukin request-nya itu ke sini. Nanti di sini dia tuh menerbitkan izin. Nah, izin lalu subdirektorat pengawasan usaha eksplorasi ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap eksplorasi. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau misalnya kita, wah di sana itu ada tambang minyak gitu. Tambang minyak, oh kalau gitu kita bikin dulu izin eksplorasinya. Izin eksplorasi, diurusi ini mengurusi mengeluarkan surat izin eksplorasi. Lalu subdirektorat ini nanti dia bertanggung jawab dalam hal pembinaan ke yang melakukan eksplorasi ini gitu. Entah itu negara sendiri atau pihak swasta, tapi yang jelas dibina dan diawasi biar dia nggak merusak lingkungan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini untuk eksplorasi, dia ini juga menerbitkan perizinan untuk produksi. Produksi itu berarti dia izin produksinya masuk ke subdirektorat pengawasan operasi, ya operasi. Nah, operasi ini yang mengawasi kalau untuk produksi. Ya, kalau untuk eksplorasi, ya ini usaha eksplorasi. Jadi masing-masing punya perannya di situ sendiri-sendiri ya. Seperti itu.
Nah, sekarang kita mau bikin level 2. Ini level 2-nya, level 3-nya. Level 3-nya itu level 3 dari pelayanan usaha. Ini ya. Dia ini kita tahu fungsi utama dari proses bisnis adalah bagian izin. Izinnya itu izin eksplorasi maupun izin operasi. Ya, karena kita lihat kita mau masuk situ, kita buatin level 3. Nah, level 3-nya seperti apa? Nah, ini pelayanan usaha. Pelayanan usaha. Nah, pelayanan usaha ini ternyata di dalam itu ada dua ini. Ya, dua aktor yang terlibat. Siapa saja? Seksi pelayanan usaha eksplorasi, seksi pelayanan usaha operasi. Nah, makanya ini ada operasi, ini ada eksplorasi. Berarti di dalam itu ternyata mereka punya divisi sendiri yang mengurusi masalah eksplorasi, yang mengurusi masalah operasi. Nah, yang mengurusi masalah eksplorasi itu, nah ini proses bisnisnya, ini kegiatannya. Yang mengurusi masalah operasi, ya ini kegiatannya. Mulai dari apa misalnya? Penyesuaian IUP, PMA, eksplorasi. Pengelolaan IUP, terus surat keputusan, terus surat keputusan penyesuaian, dan lain-lain. Ya, kalau untuk operasi, produksi, ini seperti ini. Nah ini semuanya masih memiliki subproses ini. Ini masih memiliki subproses. Nah, kita masuk lagi, bikin level 4. Level 4 dari penyesuaian IUP PMA eksplorasi. Nah, ini kalau misalnya kementerian bicara kementerian itu ya dalam ininya, dalam level proses bisnisnya. Nah, ini level 4. Nah, jadinya level 4. Level 4 sini baru kita melibatkan data, baru kita melibatkan oh ini apa ini? Permohonan perpanjangan operasi, eksplorasi. Oh, permohonan perpanjangan eksplorasinya itu seperti ini. Ya, siapa saja yang terlibat, pemohon, ini ada staff-staffnya, direktur, sampai ini. Jadi, levelingnya itu bukan berdasarkan level pejabatnya, bukan, tapi berdasarkan proses bisnis pekerjaannya. Ya, jadi fokusnya itu ke pekerjaannya, bukan ke pejabatnya. Soalnya ini kita di level paling bawah pun, nah di level paling bawah pun ini juga terlibat pejabat-pejabatnya, ya. Direktur Jenderal. Nah, Direktur Jenderal ini yang ngurusi, menugaskan direktur untuk melakukan evaluasi. Nah, ini ada Direktur Jenderalnya juga. Jadi, ini di level paling bawah. Nah, jadi kita analisis pemetaan leveling pemetaan leveling proses kerjanya. Ya, jadi seperti itu. Bukan berdasarkan fungsi pejabat-pejabatnya. Ya, seperti itu. Nah, ini di akhirnya. Ini yang mulai siapa? Yang mulai ini, berakhirnya di sini. Data yang dibutuhkan apa? Data yang dibutuhkan ada di sini. Nah, seperti itu ya. Alurnya bagaimana? Alurnya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini udah nggak ada lagi yang namanya subproses. Karena sudah ada yang namanya subproses, berarti level 4 ini adalah level paling terakhir. Jadi kita sudah selesai di level 4 ini. Jadi itu kalau misalnya kita mau menggambarkan proses bisnis terkait kementerian, dalamnya itu seperti itu, levelingnya itu seperti itu. Kapan kita memutuskan untuk mengakhiri proses bisnis? Biasanya ada dua. Jadi mengakhiri pemodelan proses bisnis biasanya ada dua yang jadi dasar patokan. Yang pertama, ketersediaan dokumen. Kalau misalnya dokumennya nggak ada, ya berarti kita nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau misalnya dokumennya ada, ya berarti kita harus pecah itu sampai tidak ada proses lagi yang bisa diurai. Ya, seperti kalau dokumennya lengkap ya, nah seperti itu. Oke, jadi kurang lebih demikian. Nah, sampai di sini kita sudah membahas terkait bagaimana memodelkan atau bagaimana teknik mengurai sebuah proses bisnis. Nah, pada sesi selanjutnya ini ya kita akan membahas bahwa proses bisnis itu ternyata bisa disimulasikan. Nah, tujuannya mensimulasikan proses bisnis itu atau apa? Untuk menilai, memvalidasi, menilai apakah proses bisnis kita ini sudah baik, sudah benar, sudah efisien, sudah efektif. Intinya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu prosesnya itu biasanya seperti ini. Prosesnya seperti ini. Nah, biasanya kita memvalidasi. Kita validasi. Validasi itu tujuan untuk proses bisnis kita udah benar apa belum? Ya, jadi saat kita mengusulkan sebuah proses bisnis baru, ini harus divalidasi dulu. Udah benar apa belum prosesnya? Jangan-jangan masih ada yang keliru. Jangan langsung begitu jadi proses bisnis langsung dibuatin software padahal belum divalidasi. Ujungnya softwarenya salah, proses bisnisnya salah, softwarenya ikutan salah padahal udah buang duit banyak bikin software ya kan seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita mau bikin software, kita mau bikin digitalisasi, ya dasarnya itu adalah proses bisnis ini.
Makanya kalau proses bisnisnya nggak benar, nggak efektif, nggak efisien, jangan harap softwarenya itu nantinya akan efektif, akan efisien. Apalagi kalau kita membangun software, proses bisnisnya itu ngeraba-raba, nggak jelas, cuma berdasarkan feeling. Udah pasti banyak sekali yang nggak bisa kita audit gitu ya. Contoh misalnya efisiensinya ada di mana, berapa banyak efisiensinya dengan melakukan software, layakkah kita mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk bikin software? Nggak jelas ya, seperti itu. Makanya kita penting sekali itu untuk menganalisa pemetaan proses bisnisnya terlebih dahulu. Nah seperti ini. Jadi setelah proses bisnis jadi, kita harus melakukan validasi. Validasi itu benar nggak proses bisnisnya. Lalu kita lakukan analisa. Analisa yang bisa dilakukan itu ada dua, yaitu time analysis. Analisis time analysis tujuan untuk menganalisa efisiensi, ya, efisiensi waktu proses bisnis. Apakah proses bisnis ini sudah time efisien apa belum? Nah, seperti itu. Yang kedua, ada resource analysis. Resource analysis ini untuk menganalisa seberapa efisien proses bisnis kita ini terhadap resource, ya, terhadap resource yang digunakan pada kegiatan tersebut. Sudah efisienkah atau masih ada boros? Ataukah ada resource yang nggak seimbang, ada resource yang terlalu boros, ada resource yang bahkan terpakainya cuma sedikit, entah itu resource tenaga maupun resource yang lain, ya, seperti itu semua bisa disimulasikan, bisa divalidasi. Nah, ini terkait validasi, terkait logic fault, ya, kegagalan logika, terkait deadlock, ya, proses deadlock. Terus untuk time analysis terkait ini masalah layanan, ya, layanan processing time. Jadi contoh misalnya kalau ada proses melayani ruang gawat darurat misalnya di rumah sakit gitu, melayani satu pasien itu biasanya butuh waktu berapa lama? 10 jam, 1 jam, satu pasien. Nah, kalau 1 jam, masalahnya ada di mana? Oh, ternyata masalahnya ada di sini. Masalahnya di sini. Ini harusnya kalau mau dipercepat bagaimana? Perlukah kita software di situ, software untuk mempercepat? Nah, disitulah begitu. Jadi, jangan berpikir apa-apa langsung bikin softwarenya. Bikin softwarenya pasti softwarenya harus jelas dulu gitu. Softwarenya jelas dulu. Dia ini kita harus analisa proses bisnisnya dulu secara keseluruhan. Kalau misalnya kita ganti dengan software di sini, apakah dia akan jadi lebih cepat? Nah, seperti itu. Dia kan nggak langsung main bikin software, lantas dia akan jadi lebih cepat. Nggak seperti itu, gitu kan. Itu time analysis. Terus selanjutnya ada resource analysis. Resource ini terkait over-under utilization, terkait resource. Over-utilization itu artinya pemanfaatan resource yang terlalu berlebihan. Under-utilization, yaitu pemanfaatan resource yang kurang. Jadi kita punya resource itu kan kita biayai ya. Itu resource itu ada beban pajaknya, ada pokoknya dia itu memakan duit gitu. Tapi kalau misalnya dia under utilization kan berarti menjadi tidak cost efektif, ya, menjadi tidak cost efektif. Nah, ini bagaimana caranya kita menyimbangkan? Perlukah kita menambah pegawai? Kalau kita mau menambah pegawai, siapa yang harus kita tambah? Apakah cleaning service, apakah dokternya, ataukah siapa, atau perawatnya? Nah, itu semuanya itu dasarnya ditentukan dari analisa proses bisnis, simulasi proses bisnis. Seperti itu. Jadi nggak main langsung, wah ini kurang nih, masa nih pegawainya cuma 5, harusnya itu 6. Lah dasarnya bilang 6 itu apa? Nah, itu nggak jelas kan. Jadi proses bisnis ini kita analisa, kita simulasikan, nanti baru kita analisa mana kurangnya, kita baru membuatkan strategi untuk pengembangan. Harusnya seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya kayak bagaimana sih caranya melakukan validasi proses bisnis. Nah, kalau misalnya melakukan validasi, contoh misalnya kita ambil proses bisnis penanganan pasien gawat darurat, ya, yang terlibat itu siapa aja? Call center, perawat, ambulans ini ada 3 jenis ya. Ya, biasanya laporannya itu selalu mulai dari call center. Call center itu selalu menerima laporan gawat darurat. Nah, setelah menerima laporan gawat darurat, lalu call center ini akan menghubungi perawat. Perawat mengklasifikasi tingkat gawat darurat. Gawat daruratnya gawat sekali. Nah, tingkatnya apa? Tingkatnya itu sedang, rendah, atau tinggi. Ya, kalau misalnya tinggi, apa yang dilakukan? Kalau misalnya sedang, apa yang dilakukan? Rendah, apa yang dilakukan? Seperti itu ya. Jadi kita validasi proses bisnis. Jadi kita ambil contoh, misalnya di sini kita menangani 100 orang pasien. 100 orang pasien itu nanti outputnya itu di sini jadi berapa? Nah, ini biasanya dilakukan oleh software simulasi ya. Software simulasi. Nanti outputnya itu ternyata jadi 296 pasien. Wah, ini berarti melayani 100 orang pasien itu sama dengan, jadi di proses bisnis ini melayani 100 orang pasien itu sama dengan menangani 296 orang pasien. Berarti ada yang nggak benar ini. Ada yang nggak benar, ada yang nggak efisien dari proses bisnis ini. Nah, lalu kita menganalisa gitu. Kita menganalisa proses bisnis yang mana yang nggak efisien. Nah, coba kita urut dulu. Ya, mengklasifikasi tingkat gawat darurat. Nah, misalnya tingkat gawat darurat ini ada pilihan ya, kondisional ya, 3. Nah, 3 ini di sini sinkronisasi. Sinkronisasi dia termasuk menangani pasien
menginput data menginput data pasien, mengantri data pasien, lalu ini menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat dan paramedis. Jadi ini ada 2 kegiatan ini. Ya, menjemput pasien, lalu mengentry data pasien. Nah, ini gimana? Ini sama-sama menghasilkan 48. Nah, ini kayaknya ada masalah di sini. Ini harusnya outputnya ini disinkronisasi lagi di sini. Ya, jadi disinkronisasi. Jadi ketika pasiennya dijemput, baru pasiennya diinput, bukan diinput dulu, lalu dijemput, lalu ketemunya di sini. Nah, ini proses yang tidak efisien. Ya, tidak efisiennya itu di situ. Nah, jadi solusinya bagaimana? Nah, solusinya itu adalah kita membuat sebuah sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ketika misalnya pasiennya dijemput, lalu di sini di entry itu jadi dijemput, lalu di entry datanya. Jadi disinkronkan datanya. Setelah datanya sinkron, baru masuk di mengotorisasi kedatangan pasien. Jadi jangan data pasiennya sudah di entry, tapi belum dijemput, gitu kan? Dari ini yang ngurusin, jadi ini yang sibuk nanti. Ya, jadi di bagian proses ini dia akan sibuk. Lah ini pasiennya udah datang tapi pasiennya udah di entry tapi dokternya belum jemput. Ini gimana? Ya udah, berarti nanti dia nunggu gitu kan. Jadi data pasiennya udah ada tapi pasiennya belum dijemput. Ya udah dia nunggu. Nah, ini yang menyebabkan ketidakefisiensian pekerjaan dari proses bisnis ini. Jadi di sini kita buat sinkronisasi. Nah, jadi jangan dulu masuk ke proses ini kalau misalnya pasiennya itu belum dijemput dan datanya belum di entry. Jadi tugas itu hanya bisa masuk ke sini kalau pasiennya sudah dijemput dan sudah di-entry. Itu maksudnya di bagian sinkronisasi, ya. Bagian sinkronisasi. Nah, kalau sudah seperti ini kita simulasikan lagi, maka jadinya seperti ini. Inputnya 100 dan 100. Nah, proses bisnis terbukti valid. 100% pasien tertangani dengan efisien dan efektif. Nah, itu terkait validitas proses bisnis. Nah, selanjutnya untuk analisa waktu. Nah, kita lihat sekarang pencatatan waktunya gimana? Kondisi current state. Ya, current state itu gimana? Yang pertama itu ini ada beberapa proses ya, aktivitas. Nah, aktivitas pertama itu menerima laporan gawat darurat. Itu biasanya 4 menit. Mengklasifikasi tingkat gawat darurat itu biasanya 5 menit dan seterusnya, ya. Kalau misalnya menjemput pasien dengan ambulans lengkap itu biasanya butuh waktu 20 menit. Nah, ini analisa proses bisnisnya seperti ini. Lalu nah di sini proses ini menangani waktu 4 menit. Nah, selanjutnya kita analisa, langsung average time. Berarti rata-rata waktu layanan itu sekian. Ya, seperti itu. Nah, dari data ini kita bisa dapat perlu waktu setidaknya 17,3 menit untuk menangani satu pasien. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, analisa sumber daya manusia. Analisa sumber daya manusia kita lihat di sini. Call center-nya itu ada 2, perawatnya ada 2, ambulans lengkap itu ada 4, ambulans standar ada 2. Nah, sekarang apakah yang kita punya ini, resource manusia, sumber daya yang kita punya ini sudah efisien ataukah ada yang kurang? Nah, ini kita bisa analisa melalui simulasi simulasi proses bisnis. Nah, ini kita punya proses bisnis. Nah, di sini kita lihat berarti untuk call center ini yang menangani proses ini itu ada 2 orang. Nah, yang menangani proses ini, proses di bagian perawat itu 2 orang. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan berdasarkan hasil simulasinya, ternyata perawat ini kinerjanya itu pemanfaatan itu 99%. Paramedis, nah ini overutilization ini. Nah, yang ini underutilization. Jadi dokter, supir, ambulans standar ini dia 50%, berarti underutilization. Di bawah 50% ke bawah itu pemanfaatannya berarti kurang. Berarti kalau misalnya begitu kita bisa kurangi kuota dokter. Atau kita bisa menambah kuota perawat. Jadi kalau kita tambah kuota perawat, itu kira-kira misalnya tambah lagi 2 orang supaya jadi 4 orang, itu otomatis akan menekan overutilization dari 99% ke angka 60 atau 50%. Nanti kalau misalnya udah kita tambah 2 lagi, kita lihat seberapa turun dia punya persentase. Kita turunkan sampai di 50%. Jadi idealnya itu di 50-60%. Ya, kalau misalnya 50-60% itu berarti seimbang distribusi beban ininya itu beban kerjanya itu sudah seimbang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan terkait sesi kita terkait apa ya? Terkait proses bisnis dan pemodelan dengan menggunakan standar PPMN pada sesi kali ini. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita terkait bisnis proses model dengan standar PPMN.
Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Salam.